Selamat sore rekan-rekan. Saya AKBP M. Hari Mulyanto, dinas di Polda Sumbar menjadi Wadir Lantas. Kegiatan sore ini kami akan memberikan tips bagaimana budidaya ikan lele, kemudian pembuatan telur asin yang masir, lama banget, sehingga para rekan-rekan bisa tiru dan contoh untuk kemudian dikembangkan. Ini untuk membantu program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan. Oke, cekidot. Hai, selamat sore rekan-rekan. Saya mau bercerita mengenai budidaya ikan lele. Jadi kita main ikan lele ini sudah kurang lebih 2 tahunan ini. Jadi sudah kita bangun kolam. Ini ada ceritanya. Waktu awal saya buat kolam itu dari kayu. Dari kayu dibuat bak. Kemudian kita buat yang sebelah sini ini dari besi ulir. Kemudian meningkat lagi akhirnya dari ini, dari baja ringan. Ini baja ringan. Nah ini kayaknya kita menggunakan baja ringan karena pertama lebih kuat, kedua lebih murah harganya daripada kayu dan besi ulir. Ini satu kolam ini kita isi maksimal kalau bibit ini 10.000. Kalau sudah agak besar dibatasi 5.000. Karena untuk makin besar dia akan makin padat. Makanya kalau kita tidak mau spekulasi yang konyol, kita buat satu kolam ini 5.000. Jadi prosesnya dari mulai bibit sampai panen tuh kurang lebih 3 bulan. Kemudian untuk makannya pada waktu bibit tuh pakai pelet yang kecil. Kemudian dia berumur kurang lebih 2 bulan baru peletnya agak besar. Kemudian kalau sudah berumur 2,5 bulan, ini bervariasi. Kita kasih makan usus ayam, kulit ayam. Kemudian seminggu sekali kita bantu untuk menguatkan otot dan dagingnya, itu kita bantu pakai tahu digoreng setengah matang. Untuk pemberian makannya, rekan-rekan, teman semua, ini jangan dikasih makan berlebih karena mereka perutnya bisa bengkak dan akan digigiti temannya sendiri karena sifat lele ini kanibal. Untuk makannya cukup tiap sore atau malam hari biar nggak terlalu gemuk, karena kalau terlalu gemuk perutnya buncit bakal digigit teman-temannya sendiri guys. Kemudian untuk kolam yang sudah kita isi ini airnya harus kita perhatikan benar-benar supaya ikan itu sehat, kemudian oksigennya juga bagus. Kita juga sudah bantu dengan alat DAP atau sanyo untuk bantuan sirkulasi air dan oksigen. Untuk ikannya bervariasi guys. Ini harus kita rajin untuk sortir. Jadi kalau tidak rajin sortir, kita akan mengalami kerugian karena sifat kanibal dari lele itu sendiri. Karena yang kecil pasti dimakan yang besar. Itu kita harus rajin sortir, ganti air sambil sortir, mana ikan yang ukurannya sama dijadikan satu, kalau yang kecil dipisahkan lagi guys. Untuk pemberian makan tuh guys, resepnya itu pertama 1 hari cukup 1 kali aja guys. Kemudian air harus kita jaga. Kemudian kalau dikasih makan ayam, usus, kemudian kulit harus kita rebus guys. Guys, ini usus ayam yang mau kita rebus untuk disantap untuk ntar sore atau malam buat lele. Ini masih mentah guys. Ini harus kita rebus supaya lunak dan tidak polusi udara guys. Terus 2 pagi guys. Nah,
Setelah itu guys, baru kita rebus dengan dibantu ban bekas. Ini semua tidak ada biaya guys, ini paket hemat. Ini guys, untuk buat api kita dibantu pakai sarung tangan karet bekas yang sudah kemarin kita pakai guys. Nah, supaya cepat menyala, kemudian nanti dibantu pakai minyak tanah sedikit. Air rebusan tuh kita buang ke samping guys. Kita sudah siapkan lubang 1 meter untuk nampung air bekas rebusan tuh guys. Ini tidak mungkin bau guys. Resepnya ini harus dicampur dengan minyak tanah 2 liter guys, sehingga tidak menimbulkan bau. Ini mau kita panen guys, cuma airnya juga harus diganti guys. Jadi biar gampang panennya, airnya kita buang, baru nanti lelenya akan kelihatan mana yang bisa dipanen guys. Oh, ini makan ayam guys. Cara membuang airnya cukup diganti paralon ini dengan paralon yang ada lubang-lubangnya guys. Ini paralon yang ini kita cabut, kita ganti yang ada lubangnya. Oke guys, tunggu airnya sampai surut guys. Udah, ini tip ini guys, ini salah satu tip. Ini adalah daun pepaya, ini dimakan juga sama lele. Ini gunanya untuk antibiotik, jadi lele daya tahan tubuhnya dibantu dengan daun pepaya untuk antibiotik. Ini guys, kita saatnya panen. Sambil panen sesuai dengan ukuran yang diminta dari rumah makan. Jadi rumah makan yang kita sering distribusi mintanya 1 kilo isi 4 ekor guys. Jadi makanya kita harus sesuaikan dengan rumah makan, mana yang belum 1 kilo isi 4 dan diambil dulu guys. Kita lihat. Cara patilnya ini sangat lumayan tajam, jadi cara memegang lilenya harus hati-hati guys. Kita masukkan 2 jari kita di sela-sela ini siripnya. Nah seperti ini guys, ini cara menangkap lele yang aman, dia tidak akan bisa apa-apa lagi guys. Kita akan ganti paralonnya dengan yang awalnya sehingga airnya nggak keluar guys. Kita ganti yang nggak ada lubangnya, kemudian nanti kita akan isi air lagi. Jadi kegiatan sore ini kita bisa panen sekaligus mengganti airnya guys. Udah kita panen, nanti kita masukkan ke sini guys supaya cepat mati, karena kalau lele masih hidup susah untuk dibersihkan dalam-dalamannya guys.
lelenya akan cepat mati guys karena es batu guys. Hai guys, ini kita sekarang posisi pada tahap eksekusi. Sebelum eksekusi kita mulai, kita kenalkan dulu. Ini karyawan saya yang sebelah kanan saya ini namanya Ibu Hari. Ini merangkap istri saya juga. Kemudian ini istri dari Bogor. Kemudian yang sebelahnya lagi ini teman saya impor khusus dari NTT karena dia ahlinya ahli, dia semua bisa. Oke, kita mainkan guys. Gini guys. Nah, ini proses selanjutnya akan dikerjakan oleh istri saya. Nah, ditarik insangnya keluar. Kemudian proses selanjutnya oleh teman saya dari NTT, dikeluarin insangnya, ususnya semua. Itu belum saya tahu. Ini kita buat untuk membantu pemerintah programnya dengan ketahanan pangan nasional. Kita berusaha membantu dengan budidaya lele, kemudian kita distribusikan ke rumah makan yang mungkin guys semua rasakan menjadi makanan di rumah makan dengan kemasan macam-macam. Ada pecel lele, ada pecel lele pedas dan bervariasi. Nah, kita membantu pemerintah dengan budidaya lele untuk ketahanan pangan. Oke guys, tahap selanjutnya dari kegiatan panen lele, selanjutnya kita distribusikan ke rumah makan guys. Ini bosnya dari supir ini guys. Selamat sore guys, kita akan membuat telur asin yang masir. Ini akan saya bagikan tip-tipnya, resepnya, supaya bisa teman-teman semua bisa ikuti untuk membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan. Di antaranya pembuatan telur asin, yang kemudian efeknya kita bisa mengurangi pengangguran di negeri ini, apalagi banyak karyawan yang di PHK. Kita tidak usah takut, kita berkreasi. Oke guys, kita nikmati. Kita siapkan abu gosok, kemudian dengan garam kasar guys. Ini abu gosok, ini garam kasar guys. Untuk ukuran abu gosok, kita rencana mau membuat per satu papan 30 butir guys. Ini abu gosoknya kita butuhkan 5 guys. Kemudian garam kasar seperti ini kita butuhkan 3 guys. Kita aduk seperti adonan semen tuh guys. Oke, akhirnya kita dapatkan hasilnya seperti ini guys. Dicampur air seperti adonan semen guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ini untuk proses pembuatan abu gosok dan garam guys. Sekarang sebelum kita rendam, kita harus amplas dulu guys. Nah, telurnya itu harus kita amplas sampai bagus guys, sampai mengkilat guys. Tujuannya adalah membuka pori-pori telur itu sendiri guys, supaya adonan semen dan abu gosok tadi meresap ke dalam telur guys. Ini cara pembuatan telur asin yang masir. Nah, seperti ini guys, sampai telurnya itu bersih dan mengkilat guys, dan permukaannya halus seperti kita menggosok batu akik guys.
Untuk kertas amplasnya guys, kita gunakan yang ukuran 400 guys, ukuran 400 P400 guys, karena ini di pertengahan, tidak kasar, tidak terlalu halus guys. Oke, kita lanjutkan guys. Seperti ini guys, kita akan ciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang mau. Nah, hasilnya seperti ini guys. Nah, telur akan mengkilat. Nah, ini berarti amplasannya bagus, permukaannya halus seperti batu akik guys. Nah, ini tujuannya membuka pori-pori telur itu sendiri guys. Nah, setelah telur ini seperti ini bentuknya, kita akan proses pengecoran telur asin guys. Ini saya dibantu dengan istri saya yang cantik, kemudian teman saya itu yang dari NTT, Nusa Tenggara Timur guys. Ini ahlinya ahli guys, kita sengaja impor dari sana guys. Nah, seperti ini telur yang sudah kita amplas, kita susun rapi di tempatnya guys. Kita bisa lihat, ini maksud saya guys, dari kuningnya kelihatan ada lingkaran hitam. Ini 99% ini dikatakan masir guys. Kita coba guys, yang kuningnya ada pasir-pasirnya guys. Ini coba. Lama banget. Jadi asinnya itu pas, kemudian kalau kita rasakan kuningnya itu kayak ada pasir-pasirnya. Nah, itu yang dikatakan orang telur asin masir, dan ini banyak dicari orang guys. Kita coba lagi karena enak, kita coba lagi. Mungkin istri saya mau coba, boleh. Ini guys. Nah, rasanya bagaimana? Mantap. Mantap. Ada pasir-pasirnya? Ada. Demikian kegiatan budidaya ikan lele dan telur asin guys. Tapi jangan lupa guys, kita harus jaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kita harus bisa bekerja sendiri guys. Nah, setelah kegiatan selesai, kita harus potong rumput contohnya guys di sekitar kita guys. Demikian para netizen, saya buat video ini untuk membantu masyarakat, juga bantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Semoga bermanfaat. Ini semua untuk mengatasi COVID-19. Tidak usah bersedih, tidak usah pusing. Kita berusaha untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mengurangi angka pengangguran guys akibat COVID-19 ini guys. Semoga bermanfaat dan silakan dicoba guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.